Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami. Di video kali ini kami kembali datang ke lokasi ini. Sudah hampir 3 bulan pemirsa kami tidak datang ke lokasi ini, yaitu lokasi di mana di tempat ini kami menemukan banyak kisah misteri atau kisah nyata mistis yang dialami di sekitar lokasi ini. Nah pemirsa, setelah 3 bulan kami tidak mengunjungi tempat atau lokasi ini, baru 2 hari yang lalu kami mendapatkan kabar atau informasi dari salah seorang narasumber bernama Ayep. Nah pemirsa, Ayep itu menceritakan kepada kami mengalami hal mistis yang di luar nalar yang dialaminya di sekitaran lokasi ini. Tepatnya kejadian mistis itu berawal atau berasal dari rumah ini pemirsa. Nah pemirsa, sudah beberapa kali kami membuat video kisah tentang kejadian mistis dari rumah ini pemirsa. Tuh sekarang air di bawah, tuh air kalinya lumayan besar pemirsa. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan inilah cerita selengkapnya. Pemirsa, Ayep itu berusia 47 tahun. Beliau seorang petani yang biasanya beliau sehabis maghrib itu biasanya ke sawah untuk mengaliri air sawah atau mengairi sawahnya yang memang saat itu sedang dalam keadaan kekeringan pemirsa waktu itu. Nah setiap Bang Ayep mau ke sawah itu pasti melewati jalanan ini pemirsa. Jadi ini adalah jalan pintas menuju ke sawahnya. Dari rumahnya lumayan dekat kalau melewati jalan pintas ini. Nah pemirsa, Bang Ayep itu setelah pulang dari sawah sekitar jam setengah 11 malam, beliau lewat lagi ke sini menggunakan senter, dan pas di depan rumah itu, tuh pas di depan rumah itu Bang Ayep berdiri di sini karena mendengar suara tangisan bayi yang sangat kencang. Di situ Bang Ayep merasa heran karena malam-malam ada suara tangisan bayi, sedangkan di sini Bang Ayep tahu tidak ada warga yang mempunyai anak bayi. Jadi di situ Bang Ayep berdiri di jalanan ini pemirsa, sambil mendengarkan dari mana sumber suara tangisan bayi tersebut. Nah pemirsa, kali ini kami ditemani Miss Yok yang biasa mengantar kami untuk membuat video. Biasa kami diantar oleh Miss Yok ini. Alhamdulillah sekarang Miss Yok sudah hadir kembali bersama kami karena setelah Hari Raya Idul Fitri Miss Yok itu tinggal di rumah saudaranya. Namun baru sekarang Miss Yok kembali ke rumah kami menemani kami membuat video. Nah pemirsa, kami lanjutkan ceritanya tentang Mbah Ayep tadi. Bang Ayep, bukan Mbah Ayep. Jadi pemirsa, saat Bang Ayep lewat di depan rumah kosong tadi itu mendengar suara bayi menangis sangat kencang sekali. Di situ Bang Ayep merasa heran. Bang Ayep pun berdiri di depan rumah tersebut sambil mendengarkan sumber atau arah suara tangisan bayi tersebut. Bang Ayep pun menyenterkan atau mengarahkan senternya ke setiap arah, namun di situ tidak ada pergerakan atau tidak menemui hal yang mencurigakan. Di situ Bang Ayep tujuannya mengarahkan senternya untuk melihat atau mencari dari mana sumber suara tangisan bayi tersebut. Nah pemirsa, penonton yang pernah melihat video kami sebelumnya pasti sudah paham, sudah tahu area lokasi ini adalah tempat yang angker,
di daerah kami, yaitu namanya Cibitung pemirsa, di mana kata warga banyak sekali hal yang aneh, hal mistis yang dialami atau ditemui di lokasi ini, yaitu lokasi Cibitung pemirsa. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali ke cerita Bang Ayep tadi. Saat Bang Ayep menyenterkan atau mengarahkan senternya mencari sumber suara tangisan bayi tersebut, namun tetap Bang Ayep justru pemirsa, saat Bang Ayep mengarahkan senternya, suara tangisan bayi itu pun tidak terdengar, berhenti pemirsa. Namun saat Bang Ayep mematikan senternya, suara tangisan itu pun muncul kembali dan malah suara tangisan itu semakin kencang, semakin keras terdengar. Kenapa kami tidak mendekati lokasi tersebut? Karena pemirsa, di sini air kali cukup deras sehingga mungkin membuat cerita kami tidak terdengar jelas karena suara air. Nah pemirsa, Bang Ayep itu berdiri di sini. Nah berdiri di sini sambil mengarahkan senternya ke semua tempat atau ke semua sudut, mengarahkan senternya untuk mengetahui sumber suara tangisan bayi tersebut dari mana. Ternyata saat Bang Ayep mematikan senternya, baru terdengar suara tangisan lagi. Kalau Bang Ayep menyalakan senternya, mengarahkan senternya, justru tangisan bayi tersebut tidak terdengar lagi atau berhenti pemirsa. Namun saat itu Bang Ayep merasa penasaran, namun tidak punya rasa takut sedikit pun, karena Bang Ayep tidak menganggap kalau suara tangisan bayi itu suara mistis atau suara dari makhluk gaib. Justru Bang Ayep mengira kalau suara tangisan bayi itu memang bersumber dari rumah warga. Padahal saat Bang Ayep berpikir tidak ada warga sini yang mempunyai bayi. Nah di situ Bang Ayep terus berdiri dan mencoba Bang Ayep mendekati rumah tersebut. Semakin lama suara tangisan itu semakin kencang, bahkan yang tadinya suara tangisan bayi itu hanya satu orang bayi, namun lama kelamaan suara tangisan bayi tersebut semakin banyak. Di situ Bang Ayep merasa kaget dan Bang Ayep pun berpikir ini tidak wajar. Bang Ayep pun segera berniat untuk pulang dan tidak menghiraukan suara tangisan bayi tersebut. Namun pemirsa, saat Bang Ayep berjalan ke sini untuk pulang, tiba-tiba Bang Ayep melihat cahaya merah. Nah, bersumber di sini pemirsa, di depan rumah ini cahaya merah itu. Bang Ayep di situ merasa kaget. Lalu Bang Ayep mencoba mendekati dan menyenterkan, mengarahkan senternya, dan ternyata pemirsa, Bang Ayep melihat sosok bayi yang sangat kecil namun berwarna merah pemirsa. Di situ Bang Ayep merasa heran, dan yang anehnya, yang tadinya si bayinya telentang tiduran, tiba-tiba saat Bang Ayep menyenterkan, mengarahkan senternya, tiba-tiba bayi itu merangkak dan menyeringai ke arah Bang Ayep, sambil suara bayi itu tetap suara menangis sangat kencang sekali. Namun si giginya yang anehnya pemirsa, jadi masih bayi tapi giginya sudah banyak, bahkan bertaring pemirsa. Di situ Bang Ayep berlari karena Bang Ayep merasa ketakutan. Bang Ayep berlari ke sini, dan anehnya pemirsa, si bayi tersebut mengikuti Bang Ayep, mengejar Bang Ayep dari belakang. Di situ Bang Ayep merasa sangat ketakutan, lalu pulang ke rumahnya dengan terbirit-birit atau berlari, karena bayi itu dianggapnya mengejar Bang Ayep. Dan ternyata saat Bang Ayep sampai ke rumahnya, ternyata si bayi itu tidak mengejarnya atau tidak mengikuti Bang Ayep. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Bang Ayep, dikejar atau melihat sosok bayi misterius. Dan ternyata usut punya usut,
bayi misterius atau itu adalah orok-orok pemirsa. Memang kalau di daerah Sunda sering orang mendengar suara orok-orok atau suara tangisan bayi, baik itu di hutan, di sawah ataupun di tempat sunyi. Dan baru kali ini Bang Ayep mengalaminya sendiri, bahkan melihat secara jelas penampakan atau sosok atau wujud dari yang namanya orok-orok tersebut. Mungkin pemirsa atau ada yang pernah mendengar yang namanya orok-orok, namun mungkin belum pernah melihat wujudnya. Dan ternyata pemirsa, bentuk atau wujud dari orok-orok tersebut bayi kecil berwarna merah seperti baru dilahirkan, namun si raut mukanya katanya seperti kakek-kakek keriput, mempunyai taring dan giginya sangat panjang sekali. Nah pemirsa, itulah, semoga pemirsa menjadi tahu tentang wujud dari orok-orok yang dialami sendiri oleh Bang Ayep, dan Bang Ayep menceritakan kejadian itu dan tepat dialaminya pada malam Jumat. Nah pemirsa, itulah video singkat kali ini. Semoga pemirsa berkenan, semoga pemirsa terhibur, dan mungkin kami akan terus mencari sumber-sumber kisah atau cerita nyata misteri dari para warga, dan kami akan terus mencarinya. Namun beberapa hari ini, mungkin beberapa bulan ini, dari dulu baru sekarang kami membuat video tentang kisah nyata mistis yang dialami warga, karena memang beberapa bulan yang lalu kami tidak mendapatkan cerita atau kisah nyata yang dialami warga tentang kisah nyata mistis, sehingga kami tidak bisa upload video tentang kisah nyata misteri. Nah pemirsa, mohon maaf jika dalam penyampaiannya kami tidak teratur, dan kami berharap pemirsa terus mendukung channel kami supaya channel kami bisa berkembang. Terima kasih buat yang sudah support, yang sudah nonton, sudah like dan juga subscribe. Kami doakan sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.